Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bahas tentang amal yang berat timbangannya di sisi Allah kelak di hari kiamat. Tentu ada banyak amal-amal yang istimewa, tetapi dari sekian banyak amal itu ada beberapa amal yang memiliki nilai yang lebih. Paling tidak ada 3. Pertama, akhlak yang baik. Itu disebutkan dalam hadis dari Abu Darda, hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi, ma min syai'in asqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada satupun amal yang lebih berat nanti di timbangan Allah di akhirat kecuali akhlak yang baik. Begitu kata Nabi. Tidak ada amal yang lebih berat, asqala fil mizan, yang lebih berat dalam timbangan Allah nanti di akhirat kecuali akhlak yang baik. Ternyata amal yang paling berat itu bukan tahajud, bukan bersedekah, enggak, tapi akhlak yang baik, husnul khuluq. Inilah amal yang paling berat. Itulah kenapa misalnya hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, dakhalat imra'atun annar fi hurratin rabatatha. Seorang wanita memiliki amal yang banyak, tapi kemudian diseret ke neraka karena dulu dia pernah mengurung kucing sampai kelaparan. Bayangkan para hadirin, ketika ada manusia tidak menunaikan hak-hak makhluk, maka ibadahnya menjadi hancur dan dia diseret ke neraka. Karena dia mengurung kucing sampai kelaparan. Hak-hak binatang saja tidak dia penuhi, maka itu akan menjadi persoalan serius kelak di akhirat. Apalagi hak-hak manusia yang dia tidak penuhi. Karena itulah kata Nabi, bayarkan upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Jangan ditunda upah buruh kita, karyawan kita, pegawai kita. Jangan dipotong apalagi. Ditunda saja pembayaran gaji mereka, itu bermasalah kelak di akhirat. Apalagi memotong tunjangan, memotong gaji, tidak memberikan hak mereka. Membawa kabur uang yang seharusnya kita berikan ke mereka. Hak binatang peliharaan saja kalau tidak ditunaikan, amalnya akan hancur, dia diseret ke neraka. Kenapa? Dia tidak memiliki akhlak yang baik. Bahkan dalam hadis lain, masih hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Kata Nabi, seorang wanita pelacur, dia dimasukkan ke sorga oleh Allah. Kebalikan dari yang tadi. Yang tadi wanita yang ahli ibadah, tapi dimasukkan ke neraka karena mengurung kucing sampai kelaparan. Kebalikannya seorang pelacur yang bergelimang dosa, kata Nabi,
dia dimasukkan ke surga, diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia melihat anjing yang kehausan, lalu dia buka sepatunya, dia ambil air ke dalam sumur, lalu dia berikan ke anjing yang kehausan itu, dan dia pun masuk surga. Tentu ini tidak bisa dipahami dalam konteks yang umum ya. Artinya semua pelacur cukup cari anjing satu, kasih minum, dia langsung ke surga, diampuni dosa. Tidak begitu juga maksudnya. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai akhlak tadi. Betapa beratnya nilai akhlak di sisi Allah. Hingga orang yang berakhlak kepada anjing sekalipun, binatang yang mungkin dianggap najis, haram, itu pun menjadi sebab orang masuk surga yang banyak dosa. Kenapa? Karena akhlak yang baik adalah timbangan yang paling berat nanti di akhirat kelak. Maka para hadirin, jangan pernah menzalimi hingga binatang sekalipun. Jangan pernah mengurangi hak-hak orang. Jangan pernah menyakiti makhluk Allah. Karena itulah yang menjadi sumber kecelakaan kita di akhirat. Dan kebaikan yang kecil kepada makhluk jangan pernah dianggap ringan dan sepele. Karena justru kebaikan yang kecil kepada makhluk itulah yang ternyata berat di timbangan Allah kelak di akhirat. Yang kedua, apa yang paling berat di timbangan Allah nanti adalah tasbih. Bacaan subhanallah. Dalam hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, ada dua kalimat yang ringan diucapkan lidah. Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, tapi berat di timbangan Allah. Bahkan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan Allah? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Inilah kalimat yang kata Nabi ringan di lidah tapi berat di timbangan Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ini menjadi bukti bahwa tasbih itu kalimat yang paling berat di sisi Allah. Itulah kenapa dulu Nabi Yunus ketika terkurung dalam perut ikan, kata Allah, kalaulah dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, laula annahu kana minal musabbihin, kalaulah dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Karena tasbih itu memang ibadah yang besar. Itulah kenapa ketika Nabi sebelum meninggal dunia, maka Allah perintahkan beliau bertasbih. Iza ja'a nasrullah wal fath. Ketika kemenangan Allah sudah datang, ketika penaklukan kota Makkah sudah terjadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Islam sudah menang, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka fasabbih bihamdi rabbik, perbanyaklah bertasbih. Kenapa? Karena kalau orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, itu petanda bahwa tugasmu sudah selesai dan engkau akan segera menghadap saya, akan kembali kepada saya, dan semua kebaikanmu akan ditimbang. Dan ternyata kebaikan yang paling berat kalau ingin engkau memperolehnya, perbanyak bertasbih. Itu kenapa Nabi menjelang wafat itu disuruh banyak bertasbih oleh Allah, karena inilah yang memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Karena itu para hadirin yang sudah usianya 59 tahun ke atas, karena surat An-Nasr itu turun ketika usia Nabi masuk 59 tahun. Karena penaklukan kota Makkah itu terjadi tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah itu 2 tahun menjelang Nabi wafat. Dan Nabi wafat usia 61 tahun menurut hitungan Syamsiah. Kalau menurut hitungan Qamariyah 63 tahun. Karena Syamsiah dan Qamariyah itu beda harinya 11 hari setiap tahun. Qamariyah lebih sedikit 11 hari. Karena itu Nabi meninggal usia 61 dalam Syamsiah, 63 dalam Qamariyah. Dan ini turun ayat usia Nabi 59 tahun dan 2 tahun kemudian Nabi dipanggil oleh Allah.
Ini menjadi isyarat bagi kita yang sudah berusia 59 tahun, maka perbanyaklah tasbih karena kita akan menghadapi mizannya Allah. Dan ternyata timbangan Allah itu yang paling berat adalah tasbih. Dan itu disebutkan dalam hadis dari Abu Malik, hadis riwayat Muslim. At-tuhuru satrul ilman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Kata Nabi begitu. Kebersihan itu sebahagian dari iman. At-tuhur, ya, sebahagian dari iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan Allah kelak di akhirat. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Tidak ada kebaikan yang seberat itu. Andai ada orang berbuat baik yang nilainya seberat langit dan bumi ini kebaikannya, maka itulah subhanallah walhamdulillah. Ini menjadi bukti bahwa tasbih itu adalah ibadah, amalan yang berat di timbangan Allah. Karena itu kata Nabi, bila ada orang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi dan 100 kali sore, tidak ada manusia yang lebih baik keadaannya kelak di akhirat selain daripada orang itu. Kalau ada orang berkata setiap pagi 100 kali subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, maka tidak ada manusia yang datang nanti di akhirat yang keadaannya lebih baik daripada orang ini. Kenapa? Dia punya amal yang timbangannya melebihi berat langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdihi. Ini menjadi bukti bahwa tasbih adalah amal yang paling berat. Yang ketiga, amal yang paling berat nanti di sisi Allah itu adalah Al-Quran. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran adalah amal yang paling berat. Hadis dari Abi Hurairah misalnya menjelaskan, hadis At-Tirmizi dan Abu Dawud. Kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayah tasfa'u li sahibiha hatta yufara lahu tabarakallazi biyadihil muluk. Kata Nabi, ada satu surat dalam Al-Quran, satu surat saja, bukan seluruhnya Al-Quran, satu surat. Yang satu surat itu jumlahnya 30 ayat yang pasti memberikan garansi keselamatan kepada pembacanya hingga semua dosanya diampuni oleh Allah. Satu surat, tidak semua Al-Quran nih, baru satu surat. Kalau orang ini membaca yang satu surat ini, maka garansinya dia akan aman sejak hari kematiannya sampai nanti hisab selesai. Karena ada pertolongan-pertolongan yang dia dapatkan setiap fase-fase kehidupan akhirat hingga semua dosanya diampuni. Sahabat bertanya, apa yang 30 ayat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tabarakallazi biyadihil muluk. Itu adalah surat Al-Muluk. Ini bukti betapa Al-Quran itu adalah amal yang sangat berat. Misalnya, hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Kata Nabi, inna lillahi ahlin minan nas. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi, nanti Allah punya keluarga di akhirat. Allah akan mencari keluarganya. Mana keluarga saya? Sahabat bertanya, siapa mereka keluarga Allah? Kalau keluarga Allah tentu fasilitasnya berbeda dengan yang bukan keluarga Allah. Kalau keluarga Allah tentu surganya berbeda dengan yang bukan keluarga Allah. Karena Allah pemilik di hari itu, Malik Yaumiddin. Sekarang ada keluarga Malik datang, keluarga Raja datang. Tentu tempatnya istimewa. Siapa mereka yang keluarga Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, Ahlul Quran. Mereka yang rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itulah ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang istimewa kelak di sisi Allah. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu adalah amal yang sangat berat di timbangan Allah. Kalau kita baca lagi hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis dari Abdullah bin Umar, kata Nabi, yuqalu li sahibil Quran, ikra wartaki waratil kama kunta turatil fid dunya, fa inna manzilataka fi akhiri ayatin takra'uha. Kata Nabi, nanti penduduk sorga yang sudah sampai di depan pintu sorga, mereka tidak diperkenankan masuk sorga
kecuali mereka diperintahkan membaca ayat Al-Quran yang mereka pernah baca di dunia. Kata Allah, bacalah satu ayat dan naiklah satu surga. Setiap satu ayat naiklah ke satu surga. Setiap satu ayat naiklah ke satu surga, dan surgamu akan berakhir di ayat terakhir yang kau baca. Masalah para hadirin ya. Ternyata setiap satu ayat yang kita baca itu level surganya. Kalau dia baca alif lam mim, dia akan naik ke surga berikutnya. Kalau dia baca ayat setelah itu, naik lagi ke surga berikutnya. Kata Nabi, akhir ayat itu akhir surga. Artinya apa? Berapa jumlah ayat yang dia pernah baca di dunia, itu menjadi penentu berapa tingginya level surga yang akan dia tempati kelak di akhirat. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah amal yang paling berat di timbangan Allah kelak. Al-Quran itu adalah amal yang paling berat, hingga tingkat derajat surga orang akan ditentukan dengan banyak jumlah ayat yang dia baca ketika di dunia ini. Kalau kita baca lagi hadis riwayat Al-Hakim, ya, begitu juga hadis At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wastazhara wa hafizah adakhalahu Allahul jannah wa saffa'a asyrata min ahli baitihi kulluhum wajabat lahumun nar. Kata Nabi, siapa yang belajar Al-Quran, atau dia mengkaji Al-Quran, atau dia menghafal Al-Quran, atau dia mengajarkan Al-Quran, dianya masuk surga, dan dia diperkenankan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Bayangkan para hadirin ya, kalau ada orang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran, maka kata Nabi, dianya masuk surga dan diperkenankan dia membawa serta 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Dia membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka bersamanya ke surga. Dan tidak ada amal yang bisa menjadikan manusia seperti ini. Mungkin amal-amal yang lain cukup mengantarkan dia masuk surga. Tapi Al-Quran bukan hanya mengantarkan dia masuk surga, membawa dia diperkenankan Allah mengikutkan 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa memang ibadah Ramadan membaca Al-Quran itu ibadah yang sangat berat nilainya di timbangan Allah, hingga dia diperkenankan membawa serta 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Dan ini tentu bukan sesuatu yang ringan. Coba para hadirin kalau baca nanti di 3 surat misalnya, baca nanti di Al-Maidah ayat yang ke-36, baca surah Az-Zumar ayat yang ke-47, dan baca nanti di Ali Imran 91. Nanti baca ayatnya ya, surat Al-Maidah 36, Az-Zumar 47, dan surat Ali Imran ayat 91. Kata Allah, nanti di akhirat ketika manusia sudah melihat azab, ketika manusia sudah melihat azab neraka, andai manusia memiliki emas seberat bumi, mil'ul ardi zahaban, andai mereka memiliki emas seberat bumi, laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah, mereka akan mengganti emas itu agar dia selamat dari azab. Silahkan emas ini diambil semua. Kalau kita mau berhitung berapa nilai emas seberat bumi, emas seberat bumi berapa nilainya, itu menjadi garansi orang kalau dia diselamatkan dari azab nanti, ambillah emas ini yang seberat bumi ini, silahkan diambil. Betapa mahalnya syarat agar orang selamat dari azab neraka, dia akan membayarnya dengan emas seberat bumi. Ingat tadi, bila ada orang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia selamat ke surga, selamat dari azab neraka. Berarti sudah seberat bumi emas sudah dia punya. Bukan hanya itu, dia membawa serta 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. 10 keluarganya.
yang tentu masing-masingnya harus punya pula emas seberat bumi. Inilah yang menjadi bukti betapa Al-Quran itu adalah amal yang paling berat. Hingga dia bisa membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka ke surga bersamanya. Padahal manusia kalau ingin selamat dari azab neraka, dia harus menyediakan emas seberat bumi, itu pun kalau diterima. Begitulah bukti betapa Al-Quran ibadah yang sangat berat di timbangan Allah. Maka perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah baca Quran, dan berakhlaklah dengan baik, hingga kita nanti mendapatkan amal yang berat timbangnya di sisi Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya